Firman dalam surah Al-Isra ayat 32, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Bahkan syariat menutup segala pintu dan sarana yang mengundang perbuatan zina, yaitu dengan mewajibkan hijab, menundukkan pandangan, juga dengan melarang khalwat, berduaan di tempat yang sepi dengan lawan jenis yang bukan mahram, dan sebagainya. Pezina yang telah beristri dihukum dengan hukuman yang paling berat dan menghinakan, yaitu dengan merajam, melemparinya dengan batu hingga mati. Hukuman itu ditimpakan agar ia merasakan akibat dari perbuatannya yang keji. Juga agar setiap anggota tubuhnya kesakitan sebagaimana seluruh tubuhnya telah menikmati yang haram. Adapun zina yang belum pernah melakukan senggama melalui nikah yang sah, maka ia dicambuk sebanyak 100 kali. Suatu bilangan yang paling banyak dalam hukuman cambuk yang dikenal dalam Islam. Hukuman itu harus disaksikan oleh sekelompok kaum mukminin. Suatu bukti betapa hukuman itu amat dihinakan dan dipermalukan. Tidak hanya itu, pezina tersebut selanjutnya harus dibuang dan diasingkan dari tempat ia melakukan perzinahan selama 1 tahun penuh. Adapun siksaan para pezina, baik laki-laki maupun perempuan, di alam barzakh adalah ditempatkan di dapur api neraka yang atasnya sempit dan bawahnya luas. Dari bawah tempat tersebut, api dinyalakan, sedang mereka berada di dalamnya dalam keadaan telanjang. Jika api dinyalakan, maka mereka berteriak, melolong-lolong dan memanjat ke atas hingga hampir-hampir saja mereka bisa keluar. Tapi bila api dipadamkan, mereka kembali lagi ke tempatnya semula di bawah. Lalu api kembali dinyalakan. Demikian terus berlangsung sehingga datangnya hari kiamat. Jadi yang dimaksud ini orang pezina yang dirasakannya di dalam kuburan sebelum hari kiamat tiba. Kemudian keadaannya akan lebih buruk jika laki-laki tersebut sudah tua tapi masih terus berbuat zina, padahal kematian hampir menjemputnya, tetapi Allah masih memberinya tenggang waktu. Dalam hadis marfu dari Abu Hurairah disebutkan 3 jenis manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Juga Allah tidak akan mensucikan mereka dan tidak pula memandang kepada mereka, sedang bagi mereka siksa yang pedih, yaitu laki-laki tua yang suka berzina, seorang raja pendusta, dan orang miskin yang sombong. Di antara cara mendapatkan rezeki yang terburuk adalah mahrul bakhi, yaitu upah yang diberikan kepada wanita pezina oleh laki-laki yang berzina, yang menzinainya. Pezina yang mencari rezeki dengan menjajalkan kemaluannya tidak diterima doanya, bahkan meski doa itu dipanjatkan di tengah malam saat pintu-pintu langit dibuka. Kebutuhan dan kemiskinan bukanlah suatu alasan yang dibenarkan syara, sehingga seorang boleh melanggar ketentuan dan hukum-hukum Allah. Orang Arab dahulu berkata, Taju'ul hurratu bala ta'kulu
bisadiyaiha fa kaifa bifarjiha. Seorang wanita merdeka yang kelaparan tidak akan makan dengan menjajakan kedua buah dadanya. Bagaimana mungkin dia menjajakan kemaluannya? Di zaman kita sekarang, segala pintu kemaksiatan dibuka lebar-lebar. Setan mempermudah jalan menuju kemaksiatan dengan tipu dayanya dan tipu daya pengikutnya. Para tukang maksiat dan ahli kemungkaran membeo setan, maka bertebarlah para wanita yang pamer aurat dan keluar rumah tanpa menggunakan pakaian yang diperintahkan agama. Tatapan yang berlebihan dan pandangan yang diharamkan menjadi fenomena umum. Pergaulan bebas antara laki-laki dengan perempuan merajalela. Rumah-rumah mesum semakin laris dan laku. Demikian pula dengan film-film yang membangkitkan nafsu hewani. Banyak orang yang melancong ke negeri-negeri yang menjanjikan kebebasan maksiat. Di sana-sini berdiri bursa seks, pemerkosaan merajalela di mana-mana. Jumlah anak haram semakin meningkat tajam. Demikian pula halnya dengan kegiatan aborsi, pengguguran kandungan akibat kumpul kebu, dan sebagainya. Semoga kita bermohon kepada Allah agar rahmat dan belas kasih-Nya, agar kita terlindung dan terpelihara dari sisi-Nya, yang dengannya Ia melindungi kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ya Allah, kami mohon padamu, bersihkan segenap hati kami dan pelihara serta bentengi kemaluan dan kehormatan kami. Jadikanlah dinding pembatas antara kami dengan hal-hal yang haram. Demikianlah berbagi ilmu pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kita terjauh dari perbuatan maksiat, perbuatan zina, perbuatan yang tidak diridhai Allah. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.